Sidang perselisihan hasil pemilu presiden belum dimulai oleh Mahkamah Konstitusi, namun suasana sudah menghangat. Kubu Prabowo Hatta mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah di luar hukum jika mereka kalah dalam proses ini. Dalam video berdurasi kurang dari 2 menit dan tersebar melalui media sosial ini, salah satu anggota tim hukum Prabowo Hatta, Egy Sujana, melontarkan pernyataan yang mengatakan akan menggerakkan massa jika gugatan mereka terkait hasil Pilpres gagal di Mahkamah Konstitusi. Bisa gerakan yang sifatnya masif juga, mempersoalkan situasi keadilan kenapa terganggu gini. Mungkin ada kerusuhan, mungkin ada hal-hal lain, kita nggak tahu. Karena secara jalur hukum yang benar kita dipatahkan terus, rasa keadilan kita terganggu, maka rakyat insya Allah bisa saya gerakan dalam konteks people power, itu yang saya maksud. Anggota tim sukses Prabowo Hatta lainnya, Andri Rusyadi, menjelaskan pernyataan Egy ini merupakan cara untuk mengawal proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas kami menghimbau kepada seluruh relawan untuk mengawal sidang-sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita mengundang memang relawan-relawan kita untuk datang menyaksikan secara langsung. Tapi undangan itu kan merupakan aksi damai ya. Video yang diunggah oleh pemilik akun YouTube dengan nama Jakarta Nikus ini sudah ditonton lebih dari 16.000 kali. Kubu Prabowo Hatta sendiri sebelumnya telah memasukkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli lalu. Itu maksudnya bagaimana? Bahwa bisa gerakan yang sifatnya masif juga, mempersoalkan situasi keadilan kenapa terganggu gini. Mungkin ada kerusuhan, mungkin ada hal-hal lain, kita nggak tahu. Tapi jangan disalahkan, karena ini keadilan masyarakat yang terganggu, keadilan masyarakat yang dicederai. Oleh karena itu kita tidak mau tinggal diam. Ini kan pengalaman juga, sudah bawa data-data. Saya pernah calon gubernur kan, calon gubernur Jawa Timur, kemudian nuntut ke sini, data-data lengkap semuanya terstruktur, sistematis dan masif atau TSM itu. Tetapi dikalahkan juga gitu loh. Hanya karena hal-hal yang nggak penting, yang nggak substansial, jadi rasa keadilan nggak ada. Maka untuk itu saya nggak akan berperan jadi advokat dalam konteks people power, tapi sebagai aktivis. Karena secara jalur hukum yang benar kita dipatahkan terus, rasa keadilan kita terganggu, maka rakyat insya Allah bisa saya gerakan dalam konteks people power, itu yang saya maksud. Tolong diingat, ini nggak ada urusannya dengan Prabowo, nggak ada urusannya. Saya independen. Saya melihat kejadian-kejadian ini karena sebagai rakyat Indonesia, sebagai aktivis yang merasa negara kita ini kok dipecundangi oleh negara lain. Presiden yang muncul cenderung menjadi boneka saja. Kalau bicara people power nggak ada status hukum. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, namanya kedaulatan rakyat. Jadi saya ingin tunjukkan kedaulatan rakyat yang turun gitu loh. Kayak waktu zaman nurunkan Soeharto, mana ada hukumnya. Tapi kan turun juga Soeharto, sah juga, udah begitu aja. Menanggapi adanya rencana aksi pasca putusan MK, polisi berjanji tidak segan menindak tegas mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Bertekad dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, akan menjadi sahabat bagi masyarakat. Namun apabila ada pelanggaran hukum, kami juga akan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi rencananya akan menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pilpres ini pada 6 Agustus mendatang dan mereka mempunyai waktu 2 minggu untuk menyelesaikan persidangan ini. Komisi Pemilihan Umum siap menghadapi gugatan yang dilayangkan tim pasangan Prabowo Hatta ke Mahkamah Konstitusi akhir bulan Juli lalu. KPU menyerahkan sepenuhnya pada Adnan Buyung Nasution dan tim kuasa hukum. Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan sejauh ini tidak ada persiapan khusus yang dilakukan KPU menjelang sidang perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi yang sedianya digelar pekan depan. Bagi KPU, menghadapi perselisihan hasil pemilu bukan hal yang baru, sehingga segala dokumen pemilu telah tersimpan dan siap dibawa saat persidangan nanti. Apalagi KPU juga telah menunjuk Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum yang akan membantu KPU menangani perkara perselisihan hasil pemilu presiden. KPU persidangan di Mahkamah Konstitusi bukan sesuatu yang baru, karena setiap putusan KPU
baik yang secara nasional maupun daerah itu berkonsekuensi bisa dibanding di Mahkamah Konstitusi, khususnya ya yang menyangkut tentang hasil pemilu baik legislatif, presiden maupun pemilu kada. Jadi kami tidak punya persiapan khusus, semua persiapan standar saja, normal saja, karena secara kelembagaan. Gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa oleh pengamat hukum tata negara dinilai akan mudah dipatahkan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa bukti yang dijadikan dasar gugatan sejak awal dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Tim kuasa hukum Prabowo Hatta Rajasa mengajukan gugatan tanggal 25 Juli lalu. Tim kuasa hukum Prabowo semula mengatakan akan membawa 10 truk, kemudian diganti menjadi 15 mobil baja yang membawa barang bukti. Namun nyatanya tim Prabowo Hatta Rajasa hanya membawa 3 bundel berkas gugatan. Gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Hatta adalah kecurangan di 155.000 TPS. Mereka menilai akibat kecurangan ini pasangan Prabowo Hatta kalah dalam Pilpres 9 Juli lalu. Proses berjalan secara hukum. Gugatan ini berawal dari pidato penarikan mundur Prabowo Subianto tanggal 22 Juli lalu. Namun, sejak awal, gugatan yang disampaikan oleh Prabowo ini sudah dibantah oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. KPU juga siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh Prabowo Hatta Rajasa. Itu maksudnya bagaimana? Di bawahnya bisa gerakan yang sifatnya masif juga, mempersoalkan situasi keadilan kenapa terganggu gini. Mungkin ada kerusuhan, mungkin ada hal-hal lain kita nggak tahu. Tapi jangan disalahkan, karena ini keadilan masyarakat yang terganggu, keadilan masyarakat yang dicederai. Oleh karena itu kita tidak mau tinggal diam. Ini kan pengalaman juga, sudah bawa data-data. Saya pernah calon gubernur kan, calon gubernur Jawa Timur, kemudian nuntut ke sini, data-data lengkap semuanya terstruktur, sistematis dan masif. Atau TSM itu, tetapi dikalahkan juga gitu loh, hanya karena hal-hal yang nggak penting, yang nggak substansial, jadi rasa keadilan nggak ada. Maka untuk itu saya nggak akan berperan jadi advokat dalam konteks people power, tapi sebagai aktivis, karena secara jalur hukum yang benar kita dipatahkan terus, rasa keadilan kita terganggu, maka rakyat insya Allah bisa saya gerakan dalam konteks people power, itu yang saya maksud. Tolong diingat, ini nggak ada urusannya dengan Prabowo, nggak ada urusannya. Saya independen. Saya melihat kejadian-kejadian ini karena sebagai rakyat Indonesia, sebagai aktivis yang merasa negara kita ini kok dipecundangi oleh negara lain. Presiden yang muncul cenderung menjadi boneka saja. Kalau bicara people power nggak ada status hukum. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, namanya kedaulatan rakyat. Jadi saya ingin tunjukkan kedaulatan rakyat yang turun gitu loh. Kayak waktu zaman nurunkan Soeharto, mana ada hukumnya. Tapi kan turun juga Soeharto, sah juga, udah begitu aja. Pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai gugatan yang diajukan tim Prabowo Hatta tidak meyakinkan dan tidak didukung data yang kuat. Tetapi yang menarik adalah elaborasi mengenai kemenangan itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu convincing, meyakinkan ya. Terlihat bahwa seolah-olah itu hanya tempelan saja. Jadi ada 3-4 lembar awal yang mengatakan mereka menang, tetapi sepanjang yang bisa saya simak tidak didukung fakta dan data yang cukup meyakinkan. Karena itu saya menduga pasangan Prabowo Hatta lebih banyak bicara mengenai electoral proses pemilunya. Kalau kita bicara misalnya masif, terstruktur dan sistematis di semua tempat, itu rasanya agak terlalu berlebihan, karena ini kan mengandaikan bahwa Jokowi terlalu kuat dan Prabowo lemah. Padahal faktanya kan kurang lebih ada check and balances di antara mereka, ya, sama-sama kuat. Sehingga menurut saya kalau klaim masih terstruktur dan sistematis untuk semua areal, untuk semua tempat, rasanya agak berat permohonan itu dikabulkan. Refli menilai tuduhan kecurangan masif hanya bisa terjadi jika ada salah satu pasangan yang mengendalikan sumber keuangan tak terbatas, penguasaan birokrasi, dan dukungan pihak keamanan. Faktanya tidak ada pasangan capres-cawapres yang mengendalikan 3 faktor tersebut, sehingga kegiatan kecurangan masif tidak mungkin terjadi pada Pilpres tahun ini.